Semua orang tahu, Google kini menguasai dunia internet. Hampir semua kebutuhan kamu, khususnya aktivitas di dunia maya, Google telah sediakan. Dan luar biasanya, semua produk atau layanan Google pada dasarnya gratis digunakan. Butuh hiburan? Tinggal buka YouTube. Butuh referensi? Ada Google Search. Butuh tempat penyimpanan data? Ada Google Drive. Kamu pembisnis dan mau promosi produk atau jasa kamu? Ada Google Ads. Dan pasti 90% penonton video ini pasti menggunakan Android. Dan kalian tahu siapa pemilik Android? Yap, Google. Dan masih banyak lagi layanan atau produk Google yang sangat membantu kita. Tapi pernah tidak kamu merasa curiga pada Google? Khususnya tentang kenapa Google menyediakan banyak layanan yang itu semua gratis. Dan disinilah poin pembahasan kita. Ketika kamu menggunakan layanan Google secara cuma-cuma, sadar atau tidak, sebenarnya kamu sedang membayarnya dengan data pribadi kamu. Karena data pribadi kita lah yang menjadikan Google semakin kaya, sukses, dan semakin maju, khususnya dalam mengembangkan layanan yang mereka sediakan. Dan sudah pasti akan semakin banyak orang yang terbantu dengan Google. Sekilas, itu terdengar baik dan tidak ada masalah. Tapi, apakah kalian tahu data apa saja yang dikumpulkan oleh Google dari kita? Dan bagaimana sih Google mendapatkan data-data kita? Oke, mari kita mulai dan simulasikan. Kamu memiliki perangkat Android baru. Setelah itu, mungkin kamu akan melakukan settingan-settingan kecil di perangkat baru kamu ini. Seperti mengatur tampilan atau wallpaper, memasang SIM card, mengatur font, memasangkan SD card, menyalin kontak, dan lain-lain. Ironisnya, jika kamu memiliki perangkat Android, sangat tidak mungkin kamu tidak memiliki akun Gmail. Dan setiap kamu mendaftar Gmail atau masuk ke akun Gmail, sebenarnya kamu sudah menyetujui atau mengizinkan Google melakukan apa yang mereka mau. Seperti melacak, mendapatkan lokasi kamu di mana, nama kamu, nomor HP kamu, hingga jika kamu menggunakan Google Kontak, sudah pasti kontak di perangkat kamu akan Google salin. Tapi tidak sampai di situ saja. Dalam aktivitas lainnya, seperti ketika kamu sedang mencari barang dan berniat membelinya, sudah pasti kamu akan menggunakan Google untuk melakukan pencarian barang apa yang kamu inginkan. Betul kan? Dan sudah sangat pasti sekali, kini Google mengetahui apa yang sekarang sedang kamu cari dan inginkan, dengan merekam dan mencatat riwayat pencarian kamu. Mungkin ada yang berkata, oh enggak, saya kalau mencari barang suka ke marketplace, enggak ke Google. Mungkin kamu lupa bahwa Android dimiliki oleh Google. Dan sayang seribu sayang, sudah pasti ketika kamu menggunakan atau mengunduh aplikasi marketplace, Google akan tetap mengetahui aktivitas kamu. Tahu kenapa? Karena sudah pasti kamu mengunduh aplikasi marketplace apapun itu di Play Store, yang mana Play Store menggunakan akun Gmail, dan Play Store itu sendiri sudah pasti milik Google. Jadi dari itu semua sudah pasti tidak sulit untuk Google melakukan tracking dalam aktivitas kamu di internet. Belum lagi jika kamu menggunakan Google Map, Google akan lebih akurat dan detail mengetahui lokasi kamu, tujuan kamu, kendaraan yang kamu pakai, tempat singgah mana saja yang kamu tempati, hingga aktivitas harian kamu. Karena biasanya ketika kamu satu kali menggunakan Google Maps, maka seterusnya perangkat kamu terkadang akan secara otomatis mengaktifkan lokasi atau GPS tanpa kamu ketahui. Pernah kan? Google akan terus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kita, aktivitas kita, apa yang kita cari, apa yang kita suka, apa yang kita ikuti di media sosial, hingga hal-hal yang sudah pasti ini terjadi pada kamu, yaitu terkena iklan sebuah produk yang mana produk tersebut mirip atau bahkan sama dengan produk yang baru saja kamu cari di Google atau di marketplace. Pernah kan? Dan memang ini cukup sering terjadi ketika setiap saya mencari barang baik di marketplace atau di Google. Maka dengan ajaibnya iklan-iklan bermunculan di media sosial saya, hingga blog atau website yang saya buka.
ajaib dan cukup menyeramkan sih. Mungkin di antara kamu akan ada yang berkata, loh, kok Google sampai segitunya? Perasaan Google nggak pernah meminta izin untuk tracking perangkat kita sampai sedetail itu. Sayangnya Google punya jawaban untuk itu, yaitu saat menggunakan layanan Google, Anda mempercayakan data kepada kami. Jadi, kamu tahu atau tidak, pokoknya ketika menggunakan layanan Google, kamu harus percaya kepada Google. Singkatnya seperti itu. Sebenarnya Google cukup transparan karena Google sendiri telah menyediakan layanan Google My Activity, di mana di situ kamu bisa melihat riwayat pencarian kamu, histori lokasi, aktivitas web dan aplikasi, histori YouTube, dan lain-lain. Atau kamu bisa menggunakan Google Takeout untuk mengunduh dan melihat data-data tentang diri kamu. Karena saya pada dasarnya punya basic IT, dan saya memiliki asumsi bahwa sebenarnya data-data yang terdapat di Google My Activity dan sejenisnya hanya data-data yang berada dalam lapisan satu saja. Intinya apa? Intinya segudang data-data yang berhubungan dengan kita masih tersimpan aman di database Google terdalam. Belum lagi pernah ada isu bahwa sebenarnya Google bisa merekam pembicaraan kita, mengakses gambar atau video di perangkat kita, lalu SMS kita, log panggilan, dan file-file lainnya yang tersimpan di perangkat kita. Ini semua kembali kepada kamu. Apakah kamu menganggap Google ancaman karena telah melewati privasi, atau itu semua tidaklah masalah bagi kamu? Silakan berpendapat di komentar. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.